Gereja Sidang Jemaat Allah Hati Bapa Palangkaraya, saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Allah kita yang perkasa, Allah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dengan segala hikmatnya, Tuhan menjagai kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Dia menjamah kehidupan kita pagi hari ini. Biarkan Tuhan melawat kita pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kita yang datang di hadirat Tuhan, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, kita semua mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita sembah Dia pagi hari ini. Tuhan kita, Allah yang sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib.
setia Tuhan, seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Engkau sungguh memegang tangan kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan buat bagi kami, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah untuk menggenapi setiap firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah hidup kami pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menggenapi setiap firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menguatkan kami Tuhan, Engkau memampukan kami, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang hidup, sehingga nama-Mu ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih di dalam ibadah online. Tetap semangat, amin. Tetap semangat. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami sudah terbuka, pikiran kami terbuka, dan telinga kami terbuka buat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terjemahkanlah hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa isi hati-Mu, dan
dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi, kondisi, dan keadaan COVID saat ini banyak membuat orang kehilangan ketenangan, takut, panik, gelisah. Sekali lagi, situasi, kondisi, dan keadaan saat ini memaksa banyak orang masuk ke dalam pergumulan. Pergumulan dengan sakit, pergumulan dengan kehilangan orang-orang yang dikasihi, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan keuangan, dan lain-lain. Semuanya itu membuat kita kehilangan ketenangan. Bahkan beberapa orang mulai takut, mulai panik. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memberikan jawaban kekuatan buat kita di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah kunci untuk mendapatkan atau mengalami ketenangan? Yang pertama, dekat. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini ada satu pertanyaan. Sedekat apakah, seintim apakah hubungan kita dengan Tuhan? Daud bermazmur, Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku daripada diam di kemah-kemah orang luas. Satu kerinduan, satu keinginan Daud untuk dekat kepada Tuhan. Daud mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan keluarga. Sebab setiap hari kami bertemu, setiap hari kami komunikasi, berbicara dengan istri, dengan anak-anak. Setiap hari kami ada persekutuan yang erat, yang intim. Seberapa hubungan kita, dekat kita dengan Tuhan? Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dapat merasakan ketenangan. Amin. Sekali lagi, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin kita dapat merasakan ketenangan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita dapat merasakan kehadirannya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, kita dapat merasakan penyertaannya. Saudara masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu? Daud dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan sementara dia berada di dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena Daud mempunyai hubungan yang intim. Kenapa? Karena Daud mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia dapat merasakan ketenangan. Sebab dia tahu dia tidak sendiri, ada Tuhan yang ada dan menyertai dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kunci untuk mendapatkan ketenangan. Yang kedua, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah
serahkan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita cemas, saat kita mulai panik, khawatir, kacau, hal itu yang paling disukai oleh iblis. Sekali lagi, saat saudara panik, saat saudara khawatir, saat saudara cemas, saat saudara kacau, hal itulah yang paling disukai iblis. Sebab orang yang tidak tenang, hidupnya pasti mempunyai kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saat kita tidak tenang hidup kita, ya, karena pergumulan, karena permasalahan, karena tekanan-tekanan di dalam kehidupan, kita mempunyai kesulitan, yaitu berdoa dan fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dua rahasia ini, dua kunci ini untuk kita dapat menemukan ketenangan di tengah-tengah badai, yaitu dekat, intim dengan Tuhan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kepanikan, ketakutan kami mendapatkan jawaban melalui firman. Hanya dekat Engkau saja aku tenang. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami. Biarlah kami selalu ingat, hanya satu-satunya tempat, satu-satunya oknum ketika kami dekat, kami boleh menemukan keamanan, ketenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan membawa kita semua datang kepada kebenaran, memberikan penghiburan dan pengharapan mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Haleluya.